Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan selanjutnya kami akan coba ajak Anda untuk melihat beberapa saham pilihan yang direkomendasikan di tengah laju indeks harga saham gabungan makin tertekan dalam ke level 6.300-an. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Hanya 3 saham yang direkomendasikan, ada Telkom, kemudian juga ada PBNI dan juga ada Emyor. Telkom direkomendasikan buy, supportnya di 3.000, resisten hingga 3.200. Di tengah laju pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, pergerakan saham Telkom dinilai cukup tangguh dan masih bertahan di zona hijau sampai hari ini. Kemudian BBNI juga buy di 3.750, resisten hingga ke 870. Dari konsumer ada Emyor juga direkomendasikan buy, supportnya di 17.50 dan resisten hingga ke 1.860. Ada Telkom, BBNI, Emyor dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Reza, kita lanjutkan kembali Pak. 3 saham yang Anda rekomendasikan, yang biasanya ada 4 saham Pak Reza. Apakah kondisi perkembangan yang kurang baik dalam beberapa waktu terakhir membuat Anda hanya merekomendasikan dari 3 saham Pak? Iya, betul sekali Pak David, karena memang kita melihat dari pergerakan IHSG secara keseluruhan ya, ini cukup challenging untuk kita melihat beberapa saham yang punya potensi kenaikan. Jadi untuk hari ini kami merekomendasikan 3, yaitu yang pertama ada di saham Telkom, Pak David dan teman-teman semua, di mana memang di tengah adanya pelemahan IHSG yang cukup signifikan pada hari ini sebesar 3% lebih, Telkom justru bergerak cukup kuat. Di closingnya itu ada di angka 3080 dan memang secara teknikal ini kemarin itu mampu untuk breakout dari level resisten minornya di 3050-an, dan breakoutnya juga itu diikuti oleh volume kenaikan yang cukup tinggi. Dan kami melihat juga dari segi sentimen di kuartal 1 2026 ada potensi bahwa kinerja operasional dari Telkom itu cukup positif dan cukup membaik, dan memang secara teknikal jangka pendek kami melihat ada potensi kenaikan dengan target resisten terdekatnya di 3.160 sampai 3.200-an Pak David. Buy di level berapa Pak? Kalau misalnya kita melihat dari close hari ini 3080, untuk buy bisa untuk di range 3050 sampai 3100 cukup oke untuk kita cermati Pak David. Baik, Telkom hari ini juga bergerak fluktuatif Pak, sempat tertekan tadi di sesi pertama ke 3030, naik signifikan ke 3130 dan hari ini ditutup stagnan. Anda melihat dengan posisi kenaikan hingga ke 3100 ditutup stagnan, terdampak dari profit taking tidak Pak untuk trading harian? Ya, kalau misalnya kita melihat di closing hari ini memang ditutupnya itu stagnan di 3080 meski sempat menyentuh level high-nya di 3130-an. Hal tersebut kami melihat memang adanya aksi taking profit dan kurang percaya diri ya dari pasar itu sendiri. Namun secara jangka pendek sih seharusnya Telkom masih mempunyai potensi yang cukup besar ya untuk naik secara jangka pendek menuju ke 3160 sampai 3200-an Pak David. Baik, dari Telkom kita beralih ke saham pilihan kedua pemirsa dari perbankan Big Cap BBNI. Ya, hampir sama pergerakannya dengan Telkom, masih mampu bertahan di zona hijau di tengah penurunan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di level 3810 Pak, menguat di 0,26%. Tadi sempat ke 3880. Analisis teknikal dan buy di level berapa untuk BBNI? Baik, nah yang menarik adalah saham perbankan ya Pak David dan rekan-rekan sekalian, di mana memang saham perbankan justru adalah saham yang cukup kuat pada perdagangan di hari ini. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari kalender ekonomi, besok itu akan ada rilis terkait suku bunga Bank Indonesia dan memang proyeksinya akan dinaikkan sebesar 25 bps akibat adanya potensi pelemahan rupiah dan sebagainya. Nah, kami melihat memang secara overall general itu kenaikan suku bunga akan berdampak yang kurang baik ya bagi IHSG. Namun jika kita lihat dari katalisnya sendiri, dengan adanya pelemahan rupiah dan dinaikkan tingkat suku bunga, maka ada potensi bahwa ini akan meredam capital outflow yang ada. Nah, untuk saham BBNI adalah salah satu saham yang memang inflow asingnya cukup masif. Kami merekomendasikan ada potensi kenaikan lebih lanjut ya untuk saham BBNI, di mana memang target resisten dari saham BBNI sendiri itu ada di sekitar level 3.830 sampai 3.870-an Pak David. Baik. Posisi buy di level berapa Pak?
Kalau misalnya untuk buy, kita bisa untuk gunakan strategi buy on weakness, di mana memang target buy-nya itu ada di level sekitar 3.770 sampai 3.800-an Pak David. Baik. Penutupan hari ini di 3810 menguat pemirsa di 0,26% di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak dari konsumer. Kembung, Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung. Di 1860, sementara di penutupan sesi kedua hari ini kita akan sama-sama update Pak Reza. Emyor ditutup menguat di 1,97% di 18.15. Lagi-lagi saham pilihan yang cukup bertahan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Analisis untuk Emyor ditutup posisi menguat di 1.800-an. Iya, benar sekali Pak David, karena memang kami melihat saham-saham yang punya potensi di tengah adanya penurunan ini adalah saham-saham yang mampu bertahan ya secara pergerakan harga, dan memang dilihat dari katalisnya sendiri di kuartal 1 2026 Emyor cukup punya kinerja yang positif, di mana memang dibandingkan tahun lalu labanya itu sekarang di 945 miliar rupiah, dan tahun lalu di kuartal 1 itu di angka 689 miliar rupiah. Dan meski pergerakan harganya cenderung untuk terbatas ya, kami melihat ada potensi untuk pembentukan double bottom secara teknikal, di mana memang kami menargetkan resisten terdekatnya itu ada di level 1820 sampai 1860, dan range buy yang bisa untuk dicermati ada di angka sekitar 1770 sampai 1800-an Pak David. Baik, pola Emyor Pak dalam jangka menengah paling tidak atau jangka pendek, koreksinya sudah cukup dalam terjadi Pak, sempat ke 24, sekarang sudah diperdagangkan di 1800-an. Betul sekali Pak David. Jadi memang kalau misalnya kita melihat tren secara jangka menengah ini cenderung untuk bearish, di mana memang level tertingginya di 2460 di awal tahun dan sekarang di 1815. Namun jika kita cermati secara 1 bulan terakhir ya, itu sudah membentuk konsolidasi, di mana memang harganya mampu bertahan di atas level support pentingnya di psikologis 1700-an. Dari hal tersebut kami memproyeksikan ada potensi penguatan secara jangka pendek dengan target resistennya itu di 1820 sampai 1860-an Pak David. Baik, Emyor termasuk saham sektor konsumer Pak. Apakah Anda melihat prospek kedepannya akan seperti apa di tengah dari pelemahan dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Emyor termasuk tergantung kepada posisi impor tidak sih Pak untuk bahan baku? Kalau misalnya kita melihat dari Emyor sendiri tidak terlalu bergantung ya, karena memang kita melihat ini Emyor adalah salah satu perusahaan yang memang untuk target pasarnya ada di domestik, dan memang jika kita lihat dari sisi bahan bakunya juga ini masih cenderung untuk kuat ya dari Emyor sendiri. Jadi memang secara teknikal maupun fundamental memiliki potensi yang cukup baik ya untuk saham Emyor. Baik, ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Telkom dari infrastruktur telekomunikasi, ada BBNI dari perbankan Big Cap, dan dari konsumer ada Emyor, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.